Siapa sangka bocah gemoy yang imutnya kelewatan ini sebenarnya tunangan putra mahkota saat pesta tahun baru di istana kekaisaran. Kanti tanatan. Putri Jenderal besar yang baru berusia 3,5 tahun itu bertemu putra mahkota 4 tahun untuk pertama kalinya. Sekali lirik pesona wajah tampan dan aura ningrat sang pangeran langsung bikin dia terpana. Saat tertangkap basah sedang mengintip Yao kecil merengek pada ibunya. Minta izin main bikin boneka salju sama kakak ganteng di sana. Begitu dapat lampu hijau, Yao langsung lari-lari kecil menghampiri putra mahkota dengan riang. Dengan sopan, dia menyapa, "Halo kakak pangeran, namaku Shen Yao, umurku 3,5 tahun." Sang pangeran melihat gadis mungil yang lucu itu membalas sapaannya dengan ramah. Tapi dia nggak nyangka bakal dapat serangan pelukan tiba-tiba, dan cup, sebuah ciuman mendarat di pipinya. Kaget bukan main, pangeran yang salah. Tingkah refleks mendorongnya menjauh dengan keras, bikin Yao kehilangan keseimbangan dan jatuh gedebuk ke tanah. Kehebohan ini bikin para orang dewasa panik, kaisar dan permaisuri langsung lari memarahi pangeran. Saat ibu Yao menggendongnya si kecil, malah santai banget. Dia justru menenangkan orang tuanya. Bilang kalau jatuhnya nggak sakit sama sekali. Dengan polos dia jelasin ke permaisuri kalau dia yang nyium pangeran duluan. Makanya pangeran kaget dan mendorongnya, jadi jangan marahin kakak pangeran. Dengar pembelaan si kecil pangeran jadi merasa bersalah dan malu. Disitulah permaisuri membocorkan rahasia Yao ini calon istri masa depanmu loh. Kamu harus baik sama dia. Fast forward, 4 tahun kemudian, kaisar menurunkan titah buat Yao yang sekarang 7 tahun. Untuk pindah ke istana dan belajar bareng putra mahkota. Kesehariannya bakal dipantau langsung sama permaisuri. Tapi mana ada anak seumur segitu yang mau pisah sama mamanya. Begitu, Yao dengar kabar itu. Dia langsung meluk kaki ibunya, erat-erat nangis kejer dan gak mau lepas. Pemandangan yang bikin hati siapapun retak melihatnya. Orang yang nggak tahu pasti ngira lagi ada transaksi jual anak. Melihat wajah putrinya yang cemong air mata, hati ibu Yao ikutan perih. Tapi mau dibujuk kayak apapun, Yao tetap nggak mau gerak. Permaisuri dan putra mahkota yang datang menjemput jadi mati kutu. Permaisuri ingat betapa bucinnya Yao kecil ke pangeran. Jadi dia nyuruh anaknya buat ngebujuk pangeran. Jadi, teringat pertemuan pertama mereka, dan semburat merah muncul di wajah tampannya. Dia mendekati Yao menghapus air matanya dengan lembut, terus bisik-bisik, Yao kamu nggak suka cium aku lagi. Kalau kamu ikut aku ke istana, aku izinin kamu cium aku setiap hari deh. Sedetik yang lalu nangis Bombay, nolak ke istana. Diimingi janji ciuman, tiap hari langsung luluh lantak. Dia langsung lupa segalanya soal mamanya. Besok paginya pas permaisuri masih bantu dandanin, Yao udah lompat-lompat kegirangan gak sabar mau ke akademi. Tapi sosok yang datang ngejemput bukanlah putra mahkota, melainkan Wenkangi cucu tertua guru besar. Dia itu teman belajar sekaligus sahabat pangeran. Permaisuri tahu betul apa yang terjadi. Jadi dia jelasin dengan agak canggung jinger. Pasti ada urusan super penting, makanya gak bisa jemput. Untungnya Yao pengertian banget, dia bilang, "Oke aja. Mikirnya toh bakal ketemu kakak pangeran di akademi nanti." Dia menyampirkan tas punggung mungilnya, pamitan sama permaisuri, terus berangkat. Permaisuri menatap kepergiannya sambil mikir betapa gemas dan penurutnya calon menantunya itu. Di jalan menuju akademi, Yao nggak tahan buat narik lengan baju Wenkangi. "Kak Wen, kakak, pangeran sibuk ngapain sih? Kok nggak jemput aku?" Wenkangi menghela napas panjang. Nggak mungkin dong dia jujur, kalau pangeran cuma lagi malas jemput. Jadi, dengan gugup, dia ngarang cerita. Yang mulia sibuk ngerjain PR. Pas Yao hampir percaya sama alasan itu, tiba-tiba ada suara nyambar. Dia bohong. Mereka kaget dan nengok. Ternyata itu Zhang Jiao, putra jenderal besar. Bocah itu melompat turun menghadang Wenkangi, terus bilang, "Adik Yao, biar aku aja yang antar ke akademi." Wenkangi kesal karena dicuekin. Zhang Jiao pangeran yang nyuruh aku bawa Shen Yao, jangan ikut campur. Zhang Jiao cuma mendengus. Aku juga sekolah di sini dan aku sohiban sama kakak keduanya Yao. Masalah kalau aku yang nganter, pas mereka mau ribut, Yao malah santai. Gandeng lengan mereka berdua kiri kanan. Terus nyeret mereka jalan ke akademi. Sementara itu putra mahkota udah duduk di kelas sambil baca buku. Bingung kenapa Wenkangi lama banget. Tiba-tiba dia lihat trio itu muncul di luar jendela. Yao sadar pangeran lagi ngintip. Tapi karena nggak mau ganggu waktu belajarnya, dia malah pamitan sama Zhang Jiao duluan. "Oke kakak Jiang, nanti pas libur aku cari kakak ya." Pangeran tahu. Yao lihat dia tapi malah nyuekin.
Kesal abis. Dia memanggil dengan nada dingin yang dibuat-buat Shen Yao sini. Ada yang mau aku omongin. Melihat pangeran ternyata bisa diajak ngobrol. Yao mau tanya polos. Apaan PR-nya udah kelar emang? Pertanyaan itu bikin pangeran mati kutu seketika. PR apa? Detik Yao Yao melihat reaksinya dia sadar. Jiang Jiao berkata jujur. Dia dikerjai habis-habisan dengan amarah meledak. Dia berbalik dan menghentakkan kaki pergi. Putra mahkota menyadari kebohongan Putih Wencangi akhirnya terbongkar. Tapi gadis kecil ini galak juga. Apakah sikap manis dan penurut selama ini cuma topeng? Gelombang kebencian mendadak muncul di benak sang pangeran. Jiwaku ini anak modern yang anti banget sama konsep perjodohan konyol batinnya berontak. Gue nggak bakal mau sama cewek ini apapun yang terjadi. Harus jaga jarak. Di hari pertama, usai perkenalan diri. Saatnya Yao Yao memilih kursi. Guru mengumumkan bangku kosong, hanya tersisa di sebelah putra mahkota dan pangeran kelima. Putra mahkota yang baru saja berniat menghindar langsung panik setengah mati. Apalagi saat melihat tatapan tajam Yao Yao mengunci dirinya. Firasatnya benar-benar buruk. Tentu saja, Yao Yao ingin duduk dekat kakak pangeran, jadi tanpa ragu, dia menunjuk bangku di sebelahnya sebagai target. Reaksinya sang pangeran menumpuk gunung buku di meja dan berseru pada guru kalau tempatnya sempit. Seisi kelas mulai berbisik-bisik curiga kalau pangeran membenci Yao Yao. Bingung harus berbuat apa. Yao Yao melirik pangeran kelima. Ada kursi kosong, tapi tatapan cowok itu juga penuh kebencian. Namun saat guru mendekat, pangeran kelima memasang senyum palsu termanis bersedia berkorban demi membantu kakaknya dan guru. Tapi hati Yao Yao tetap memilih putra mahkota. Dia bergumam pelan. Padahal aku ogah duduk sama dia. Niat baik pangeran kelima dibalas sikap dingin. Giginya nyaris gemeretak menahan emosi karena diabaikan. Dia masih sama nyebelinnya kayak dulu pikirnya. Selalu bikin malu orang di depan umum. Ternyata 4 tahun lalu, di pesta tahun baru yang sama pangeran kelima ingin sekali membuat boneka salju bareng anak-anak lain. Sialnya dia pilek berat bersin-bersin tak henti. Demi tidak menulari orang lain, dia terpaksa berdiri mematung sendirian. Saat bengong itulah gadis kecil imut berlari melewatinya. Dia melihat gadis itu mencium pipi putra mahkota, lalu didorong hingga jatuh dan menghancurkan boneka salju di belakangnya. Setelah putra mahkota diseret kaisar untuk dimarahi, gadis itu tertinggal sendirian, berusaha memperbaiki boneka salju yang gepeng. Pangeran kelima berniat menghibur. Dia mendekat dan menyapa sopan halo. Namaku Xiaomian. Yao Yao membalas ramah dan bertanya apakah dia teman pangeran. Tepat saat pangeran kelima mau menjelaskan kalau dia itu adiknya dia, bersin dahsyat dan gumpalan ingus meluncur terbang. Belum sempat dia lap Yao Yao sudah menjerit histeris, ada upil raksasa. Teriakan itu mengundang kerumunan penonton. Pangeran kelima malu. Bukan main rasanya ingin lenyap di telan bumi saat itu juga. Momen itu jadi trauma masa kecil terbesarnya. Kembali ke masa kini saat Yao Yao berjalan ke bangkunya, dia melewati putra mahkota, berharap cowok itu berubah pikiran. Tapi dia malah pura-pura sibuk baca buku melirik pun tidak. Yao Yao kesal, setengah mati rasanya ingin menggigit orang. Begitu, duduk Yao Yao meminta maaf pada pangeran kelima. Soal ucapannya tadi, bukan maksudku menolak duduk bersamamu. Pangeran kelima langsung berlagak mengerti. Aku tahu kok kamu maunya sama kakak mahkota. Sadar kakaknya sedang mengintip. Pangeran kelima mendekatkan bibir ke telinga Yao Yao dan berbisik jahat. Sayangnya, dia sama sekali nggak sudi duduk sama kamu. Saat Yao Yao membaca buku pelajaran, bersuara mengikuti kelas pangeran kelima di sebelahnya, sengaja menyenggol dan menuduhnya terlalu berisik. Menghadapi tuduhan tak berdasar, Yao Yao memilih sabar. Bagaimanapun ini hari pertama. Cari aman sajalah. Tapi, saat dia ganti membaca dalam hati pangeran kelima, mengganggunya lagi. Mulai gerah Yao Yao menoleh mau protes kalau dia nggak bersuara, tapi pelak, selembar kertas ditempel paksa di dahinya. Lihat tuh lukisanku tentangmu. Yao Yao melihat gambar kepala babi, dan kesabarannya pun putus. Cukup sudah ejekan ini. Dia melompat bangkit dari kursi dan melapor lantang. Pak Guru pangeran kelima main-main di kelas detik berikutnya. Pangeran kelima digiring keluar oleh guru untuk diceramahi. Tapi, dasar pemberontak omelan itu cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Otaknya sudah merancang balas dendam sadis buat Yao Yao. Di dalam Yao Yao menghela napas lega akhirnya tenang. Dia tak tahu kalau keberaniannya melawan pangeran kelima barusan telah melahirkan satu penggemar berat. Putri ke-6. Akhirnya lonceng berbunyi tanda kelas usai. Pangeran kelima yang dihukum berdiri di luar. Menyerbu masuk kembali dengan wajah gelap gulita. Sampai di kursinya, dia menyenggol Yao Yao dengan brutal. Padahal gadis itu sedang menggambar.
Dia menyapu kertas gambar Yao Yao ke lantai menandai lebih dari setengah meja dengan tangannya, dan mendeklarasikan wilayah itu miliknya mulai sekarang. Batas sabarnya jebol Yao Yao menepis tangan itu kasar dan menjerit penuh amarah. Dengan gerakan dramatis bak pelukis handal kuas, Yao Yao menari di atas meja. Seret garis batas 38 tercipta tegas membelah wilayah mereka jadi dua. Dia menatap pangeran kelima dengan tatapan menantang. Siapapun yang berani lewat garis ini, fix dia kepala babi. Sang pangeran melongo tak percaya apa yang baru saja dia dengar. Seumur hidup di istana, belum ada satu orang pun yang berani kurang ajar padanya, apalagi mendorongnya. Darah bangsawan itu mendidih seketika dia melompat bangkit dengan wajah merah padam. Tangannya sudah terangkat siap melayangkan pukulan. Yao Yao mematung nyalinya ciut melihat amukan itu. Tapi tepat sebelum bencana terjadi, sebuah tangan kekar menahan serangan itu di udara. Itu putra mahkota. Dia berdiri tegap melindungi Yao Yao. Ekspresinya tampak lelah dan kesal. Belum puas bikin onar hari ini, hah? Tegurnya dingin. Pangeran kelima baru mau protes, tapi Yao Yao lebih cepat. Mode drama queen, aktif air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya yang bulat. Kakak pangeran. Hicks. Dia jahat banget sama aku, raungnya manja. Padahal, baru sedetik yang lalu. Si putra mahkota berniat jaga jarak dari gadis kecil ini. Tapi, lihat sekarang niat dinginnya luluh lantak. Dia malah pasang badan membela si pembuat onar, memarahi adiknya sendiri, lalu tanpa ragu menggenggam tangan mungil Yao Yao dan membawanya kabur dari akademi. Yao Yao sempat panik, takut dihukum karena bolos. Tapi, sang putra mahkota santai saja. Tenang Kang Yinanti yang urus alasannya, ujarnya enteng. Baginya aturan sekolah cuma formalitas. Yang ada di pikirannya cuma satu, mengajak Yao. Yao jalan-jalan biar moodnya balik lagi. Langkah mereka terhenti di lapangan bola, di mana Zhang Chao sedang unjuk gigi menguasai permainan. Mata Yao Yao langsung berbinar penuh kekaguman. Wah, Kak Zhang keren banget. Pekiknya heboh. Teriakan itu membuat Zhang Chao menoleh. Melihat putra mahkota juga ada di sana, dia langsung melambaikan tangan menantang sang pangeran untuk join. Awalnya sang pangeran malas berkeringat. Tapi siapa yang tahan melihat tatapan memohon Yao Yao yang super gemas itu? Akhirnya dengan berat hati dia ganti kostum juga. Tak kuat ditatap penuh puja oleh Yao Yao. Pangeran bertanya malu-malu, mau aku ajari, kamu masuk timku saja ya. Tapi belum sempat, Yao Yao mengangguk. Zhang Zhao menyambar cepat, dia menyodorkan jersey timnya ke Yao Yao. Di kelas ini tugasku yang membimbing adik Shen Yao. Potongnya percaya diri pada pangeran, nggak usah repot-repot. Dan wus, Yao Yao langsung diculik masuk ke tim lawan di depan mata pangeran. Berkat bimbingan privat dan sedikit modus dari Kak Zhang, Yao Yao cepat paham. Kesempatan emas datang bola menggelinding tepat di kakinya. Dengan sekuat tenaga dalam dia menendang bola itu. Bukannya ke gawang bola, malah melesat bak peluru kendali. Boh, telak menghantam wajah tampan putra mahkota. Yao Yao panik. Melihat benjolan sebesar bakpao mulai tumbuh di dahi pangeran. Rasa bersalah menghantuinya. Tapi Zhang Zhao justru datang dengan santai. Santai cedera begini mah, makanan sehari-hari, ujarnya enteng. Biar pengawal antar pangeran pulang, kita lanjut main lagi yuk. Mendengar itu, putra mahkota yang terkapar langsung sadar ini upaya pencurian gebetan secara terang-terangan. Sakitnya hilang, seketika dia melompat bangkit bak roket. Menyambar tangan Yao Yao erat-erat. Nggak bisa, kita harus kerjakan PR. Sekarang juga serunya panik beralasan konyol, padahal cuma cemburu buta. Si pangeran yang terbakar api cemburu langsung menyeret Yao Yao menjauh dari sana. Keesokan harinya, Yao Yao tiba di akademi. Dan matanya terbelalak kaget. Pemandangan aneh tersaji setiap meja di kelas itu kini punya garis batas 38 persis seperti buatannya. Saat dia bingung, putri ke-6 lari tergopoh-gopoh mendekat dan berbisik heboh. Semua orang menirumu. Ini jadi tren viral bahkan sampai ke kelas sebelah. Tak lama kemudian, kepala sekolah masuk dengan wajah garang bagai singa lapar. Siapa biang kerok yang memulai coret-coret meja ini? Bentaknya menggelegar. Tanpa buang waktu pangeran kelima, langsung berdiri tegak dan menunjuk hidung Yao Yao dengan semangat. Saat diinterogasi, Yao Yao memanyunkan bibirnya pasang tampang memelas. Pangeran kelima mau jajah wilayah mejaku, Pak. Aku cuma mempertahankan kedaulatan. Fans garis kerasnya putri ke-6 langsung menyambar. Betul Pak, kakak kelima yang mulai duluan serunya tega mengorbankan kakaknya sendiri. Tapi, kepala sekolah tak mau pusing. Palu diketuk vonis dijatuhkan. Mereka berdua dihukum berdiri di lorong luar kelas. Meski sedang dihukum, mulut mereka tak bisa diam terus saja saling lempar ejekan pedas. Kegaduhan itu membuat guru piket datang membawa kabar gembira. Kalian libur sore ini katanya. Tapi jangan senang dulu. Tugas kalian adalah mengelap kinclong semua meja di akademi.
sampai suasananya kondusif lagi. Pangeran kelima siap ambil langkah 1000. Gila saja. Pekerjaan kasar begini kan tugas pelayan bukan tugas bangsawan sepertinya. Eits, tidak semudah itu. Guru langsung mencengkeram kerahnya, melempar segepok kunci berat. Dan menegaskan, dilarang minta bantuan siapapun. Anggap ini pelajaran biar kalian bisa akur sebagai teman sebangku. Yao mengangguk patuh, berjanji menebus kesalahannya. Sebaliknya, pangeran kelima rasanya ingin meledak. Semua kesialan ini gara-gara bocah bernama Shen Yao. Dia benar-benar pembawa sial. Setelah guru pergi omelannya makin menjadi. Dasar penjilat, pintar banget ya kamu cari muka di depan guru. Gerutunya sinis. Yao, hanya memutar bola mata. Pikiranmu negatif terus sih. Itu namanya sopan santun tahu. Dengan bibir manyun, dia melempar separuh kunci ke wajah pangeran. Nih, kita bagi rata masing-masing 10 ruangan pangeran kelima. Ternganga. Berani-beraninya dia memerintah pangeran emosinya. Memuncak dia mendorong bahu. Yao kasar. Yao yang pantang menyerah, langsung berbalik siap menerjang balik. Untungnya, sang penyelamat datang lagi. Putra mahkota muncul entah dari mana langsung menarik Yao ke dalam pelukannya. Cukup, hentikan tingkah kekanak-kanakan ini. Dan kau adik kelima, jangan sia-siakan usaha guru. Sebagai pangeran jaga lisan dan perilakumu. Di hadapan aura dominan kakaknya pangeran kelima mati kutu. Meski hatinya dongkol setengah mati, dia hanya bisa mendengus kasar lalu menghentakkan kaki pergi dari sana. Begitu pengganggu pergi sifat asli. Yao keluar lagi, matanya berbinar nakal. Dia langsung melompat girang ingin mencium dan memeluk putra mahkota. Tapi tepat saat itu, tiba-tiba sebuah kepala mungil menyembul dari balik pilar bikin jantung mereka mau copot saking kagetnya. Ternyata itu putri keenam yang datang jadi penyelamat buat bantu Yao bersih-bersih. Nggak pakai lama Jiang Jiao muncul bawa rombongan sekelas kayak bos besar yang siap tempur. Adik kecil Yao kakak datang menyelamatkanmu, serunya lantang sambil melempar kunci ke teman-temannya. Bagi tugas sikat 9 kelas sisa sampai kinclong. Setelah urusan pembagian tugas kelar putra mahkota nyeletuk dengan nada super asam. Saudara Jiang pinter banget ya cari muka di timing yang pas. Jiang Jiao sih, cuek bebek sama sindiran pedas itu. Yao buru-buru lari buat berterima kasih, terus nanya dengan wajah polos. Kalian bisa bantu pangeran kelima juga nggak? Tapi Jiang Jiao langsung menolak halus bilang kalau pangeran kelima pasti ada yang bantuin. Gak perlu repot-repot turun tangan buat dia. Padahal di saat yang sama, pangeran kelima berdiri kaku di luar kupingnya, panas dengar tawa riang dari dalam kelas. Dia sendirian gak ada satupun yang peduli. Rasa dendam di hatinya makin membara. 30 menit berlalu, Yao dan pasukannya sukses, bikin 10 kelas mengkilap. Dia sama putri keenam jalan ke sumur buat nyuci ember. Malah papasan sama pangeran kelima yang lagi nimba air sendirian. Kaget lihat mereka, mata pangeran kelima langsung melotot sinis. Adik keenam kakakmu itu cuma putra mahkota doang ya. Sindiran menusuk itu bikin Yao langsung pasang badan ngelindungin putri keenam yang udah gemetar ketakutan. Dia datang bantuin aku, gak ada urusannya sama putra mahkota, balas Yao. Tegas gak mau kalah. Dan berhenti jahatin semua orang pangeran kelima. Makin naik pitam lihat Yao berani ngelawan dia lagi. Emosinya meledak, tanpa mikir panjang, dia guyur air seember yang baru ditimbanya ke badan Yao. Biur, basah kuyup deh. Belum puas, embernya dia lempar juga ke arah gadis kecil itu. Merasa dipermalukan, Yao gak tinggal diam langsung bales siram air seember ke muka pangeran. Pecah deh, perang air brutal. Putri keenam cuma bisa melongo syok. Yao lihat celah emas langsung tubruk. Pangeran kelima sampai jatuh ke tanah. Awalnya dia ngeberontak liar, tapi plak-plak. Yao kasih 2 geplakan panas, mendarat mulus di pantatnya. Dikunci di tanah harga diri pangeran kelima, hancur lebur. Yang paling parah, dia nggak bisa lolos dari kuncian bocah cewek ini. Setelah kena beberapa pukulan dan gagal kabur berkali-kali, akhirnya dia buang gengsinya jauh-jauh. Teriak putus asa ke adiknya. Huan, ngapain bengong aja? Panggil pengawal cepetan. Putri keenam lari panik dan langsung nabrak putra mahkota sama Jiang Jiao yang lagi nyariin mereka berdua. Gawat kakak kelima sama Yao lagi baku hantam putra mahkota. Cuma bisa menghela napas panjang, lihat kelakuan 2 troublemaker ini. Cemas, setengah mati kalau Selirwei tahu bakal jadi bencana. Tapi Jiang Jiao malah matanya berbinar kegirangan. Serius anterin, gue kesana buruan. Tontonan seru nih. Di sisi lain, pangeran kelima akhirnya berhasil lepas dari kuncian maut Yao. Dan sekarang mereka saling tatap-tatapan sengit. Dia ngancem bakal minta ibunya buat nguliti Yao hidup-hidup. Tapi Yao mana takut. Ngadu aja sana kalau nggak malu. Biar yang mulia. Kaisar yang nentuin siapa yang bener. Kata-kata itu ngena banget di ulu hati.
Dia ingat pesan ibunya, jangan bikin malu di akademi dan harus rebut hati ayahanda. Sekarang dia malah bikin onar dan pantatnya digeplak sama cewek. Gagal total. Pas banget putra mahkota dan Jiang Jiao nyampe di TKP. Langsung misahin mereka yang masih adu mulut. Jiang Jiao gercep, bekap mulut pangeran kelima biar diem. Bilang mau bawa dia ganti baju, terus langsung diseret pergi dari situ. Putra mahkota langsung ngecek kondisi Yao Yao. Yang sok kuat bilang cuma keseleo dikit. Tapi mata tajam pangeran nangkep luka baret di punggung tangan Yao Yao. Tanganmu luka? Permaisuri sama Nyonya Shen pasti histeris kalau lihat ini. Yao Yao melirik lukanya sekilas dan ngotot kalau ini cuma luka kecil nggak berarti. Yang penting dia nggak kalah dalam pertarungan tadi. Dia noleh ke arah pangeran kelima yang lagi diseret. Terus teriak lantang kalau pangeran kelima, bully aku lagi bakal aku pukul pantatnya lagi. Mendengar ancaman itu, pangeran kelima rasanya mau meledak karena malu. Sialan, ibu nggak boleh tahu kalau aku dikalahin cewek. Habis drama air itu, pangeran kelima dan Yao Yao balik ke istana masing-masing. Yao Yao yang kakinya pincang digendong belakang sama putra mahkota, sambil nyanyi riang tanpa beban. Lalalah, Xiaomian bego banget, baru aja nyampe pelataran istana timur. Malah papasan sama kaisar dan permaisuri yang lagi jalan santai. Kaisar kaget lihat Yao Yao basah kuyup kayak tikus kecebur got. Langsung sigap ngelap air di wajah bocah itu dengan lembut. Permaisuri bertanya cemas, kenapa basah kuyup gini? Ada apa putra mahkota ngeri sendiri? Dia lupa briefing Yao Yao, supaya nggak ngadu soal kelakuan kakak kelima. Untungnya, Yao Yao masih dalam euforia kemenangan dan nggak berniat dendam. Dia cuma bilang lagi main air. Terus nggak sengaja nendang ember dan putra mahkota ikutan basah gara-gara gendong dia. Jangan khawatirin kakak pangeran, kata kaisar santai. Dia kan cowok harus tahan banting. Putra mahkota langsung berasa jadi anak pungut. Tapi seenggaknya Yao Yao nggak bocorin rahasia. Jadi nyawa kakak kelima aman sentosa. Soalnya kalau ayahanda marah serem banget. Pas keluarga cemara ini lagi asik, ngobrol hangat. Seorang Kasim lari terengah-engah yang mulia gawat pangeran kelima demam tinggi. Slirway memohon kehadiran Anda sekarang juga. Saat permaisuri hendak mengulurkan tangan untuk menggendong Yao Yao kaisar, langsung pasang mode protektif. Tak rela istri tercintanya kelelahan dia melempar titah mutlak pada putra mahkota untuk terus jadi kuli panggul bagi si gadis kecil. Masalahnya, tubuh mungil Yao Yao ternyata beratnya bukan main. Diperlakukan, bak barang berharga begini dengan beban seberat itu membuat Yao Yao merasa canggung setengah mati. Bagaimana nasib pangeran saat Yao Yao bertanya dengan polos, kakak, pangeran apa aku seberat itu? Pangeran hanya bisa menghela napas pasrah. Sudahlah kau akan terbiasa dengan kelakuan orang tuaku. Mereka memang selalu begitu. Sebelum beranjak pergi kaisar, mendaratkan kecupan lembut di kening permaisuri. Aku akan segera kembali bisiknya penuh kasih. Tunggu aku ya. Sementara itu, atmosfer di istana Jingshui justru mencekam. Pangeran kelima terbaring lemah di ranjangnya gelisah. Setelah menimbang-nimbang, dia mencicit ragu. Ibu apa ayah akan tahu kalau ini cuma sandiwara. Slirway malah sibuk memoles make up-nya tak acuh sama sekali. Tahu pun kenapa kau. Kan memang masuk angin, jawabnya enteng dan meremehkan. Guru itu benar-benar tidak becus. Lihat saja, aku akan minta ayahmu memecatnya. Pangeran kelima baru saja hendak membela gurunya ketika... Brak, pintu terhempas terbuka dan sang kaisar melangkah masuk dengan aura membunuh. Xiao Wu berlatih bela diri bertahun-tahun. Demam cuma gara-gara angin bulan Agustus. Masuk akal sergahnya tajam. Slirway langsung memasang wajah memelas. Dengan manja dia berdalih kalau putranya terpeleset ke kolam basah kuyup dan demamnya baru saja turun berkat obat yang diminum. Tapi kaisar bukan orang bodoh yang gampang dikibuli. Dia menempelkan tangan kekarnya ke dahi bocah itu. Seketika dia tahu kebenarannya. Bahkan Yao Yao yang perempuan saja basah kuyup tapi tidak bersin sedikit pun sindirnya dingin. Slirway gagal menangkap kode keras itu. Kenapa bawa-bawa orang luar sekarang rengeknya? Ini semua salah guru akademi itu? Masa seorang pangeran disuruh ambil air dan lap meja sendiri? Dia harus dihukum. Di sisi lain, Yao Yao sedang belajar bersama putra mahkota, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Fokusnya buyar total. Akhirnya dia bertanya dengan wajah cemas. Kakak pangeran Xiaomian tidak akan mati gara-gara demam ini kan? Pangeran terkejut dengan imajinasi liar gadis itu. Tenang saja, adik kelima memang fisiknya agak lemah sejak kecil. Yao Yao baru tahu kalau pangeran kelima serapuh itu. Rasa bersalah langsung menyergapnya. Andai tahu lebih awal dia tak akan menyiramnya air. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dia menggenggam tangan pangeran dengan sungguh-sungguh. Kakak pangeran, ayo kita jenguk dia diam-diam.
Sayangnya niat baik mereka terhadang di gerbang istana Jingshui. Para penjaga berdiri kaku menghalangi jalan. Meski putra mahkota sudah memberi perintah tegas, para penjaga tetap bebal melarang siapapun masuk. Pangeran mulai kesal. Tak mungkin dia mendobrak kediaman selir secara paksa. Akhirnya, dia menyusun rencana baru menunggu matahari terbenam dan membawa Yao Yao kembali. Mereka mengendap-endap ke tembok halaman pangeran kelima. Yao Yao mendongak menatap dinding raksasa itu. Tinggi sekali, bagaimana cara kita masuk? Kakak pangeran kan jago kungfu. Bisa lompat terbang sambil gendong aku kan? Matanya berbinar penuh harap membayangkan adegan film aksi. Bukannya terbang heroik, pangeran malah menyibak semak-semak memperlihatkan sebuah lubang anjing. Adik kelima menggali ini biar bisa kabur main. Ayo. Yao Yao melongo menatap lubang sempit itu. Speechless. Ini jauh banget dari ekspektasi keren yang dia bayangkan. Dia tak habis pikir Xiaomian seniat itu cuma demi main keluar sebentar. Namun begitu mereka berhasil menyusup masuk, CTAR suara cambuk memecah keheningan malam. Di dalam ruangan pangeran kelima terlihat berlutut pasrah di lantai. Selir Wei mengayunkan cambuknya tanpa ampun. Kusuruh, pura-pura sakit saja. Tidak becus teriaknya histeris. Dasar pengecut kau sama sekali tidak mirip ayahmu saat muda. Tubuh putranya hanya bisa gemetar menahan perih setiap kali cambuk mendarat. Dia berbisik lirih kalau tak mau membohongi ayahnya yang sudah tahu segalanya. Tapi, Selir Wei masa bodoh dan terus mencambuknya membabi buta. Setelah puas melampiaskan amarah, dia melempar cambuk itu ke lantai. Renungkan kesalahanmu di sini. Besok kau dilarang ke akademi. Di luar pangeran dan Yao Yao menyaksikan horor itu dengan mata kepala sendiri. Siapa sangka, Selir yang cantik bisa berubah jadi monster pangeran buru-buru memperingatkan Yao Yao. Jangan bilang siapa-siapa atau ibu Selir bakal menyiksanya lagi lebih parah. Yao Yao mengangguk cepat dengan wajah pucat pasi. Pangeran menepuk kepala Yao Yao memberi kode untuk masuk. Pangeran kelima tergeletak di kasur terisak sendirian dalam kegelapan. Punggungnya penuh bilur kemerahan yang menyengat. Saat melihat kakaknya dan Yao Yao tiba-tiba muncul di hadapannya, dia langsung melonjak bangun karena kaget. Kakak keempat, kenapa bawa dia ke sini? Mau menertawakanku, hah? Takut salah paham makin runyam. Pangeran menjelaskan dengan sabar. Kami kira kau sakit parah. Yao Yao sampai berpikir kau mau mati. Tapi pangeran kelima mendengus sinis tak percaya. Apa? Takut kalau aku mati kalian, ketahuan habis berkelahi denganku hari ini. Mendengar nada sarkas itu, Yao Yao kesal dan melempar bungkusan yang dibawanya tepat ke arah Xiaomian. Benar, jadi jangan macam-macam denganku lagi. Aku tidak mau berantem lagi. Saat bungkusan itu dibuka, isinya ternyata ginseng sarang burung walet dan obat-obatan mahal untuk pemulihan. Ternyata, karena kaisar memarahi Selir Wei wanita, itu melampiaskan kekesalannya pada sang anak dan melarangnya pergi sekolah. Keesokan harinya, putra mahkota langsung menawarkan solusi cerdas dia dan Yao Yao akan datang menjadi tutor privat sepulang sekolah. Pangeran kelima ingin menolak karena gengsi, tapi tak berkutik melawan argumen pangeran. Di jalan pulang, Yao Yao tak tahan untuk bertanya. Kakak pangeran, ku dengar ibu Selir dan permaisuri itu teman masa kecil kaisar ya? Karena kita selalu bersama, berarti kita juga kekasih masa kecil dong. Tatapannya polos tapi super serius membuat pangeran terdiam. Tapi ingat ya, kamu cuma boleh punya satu cinta masa kecil. Oke, cuman aku melihat kesungguhan gadis itu, sang putra mahkota tersenyum manis dan mengangguk. Baiklah, aku janji. Namun, saat atmosfer belajar rahasia mereka sedang hangat-hangatnya, tiba-tiba brak. Pintu ruangan dihempas kasar oleh Selir Agung. Suara dentuman itu membuat jantung mereka nyaris copot. Saat melihat keramaian di kamar putranya, amarah. Selir Agung langsung meledak hebat. Sudah kuduga, kalau tidak ada yang menghasutmu, putraku pasti sudah datang bersujud. Minta maaf, padaku sejak lama. Pangeran kelima yang panik buru-buru menyela. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Putra mahkota pun langsung pasang badan untuk membela bibi kami, hanya membantunya mengejar pelajaran. Jangan terlalu banyak berpikir. Yao Yao pun memberanikan diri angkat bicara. Pangeran kelima bisa sakit kalau terus-terusan membusuk di dalam kamar. Kapan Anda akan membiarkannya kembali ke akademi mendengar pertanyaan? Yao Yao tatapan Selir Agung berubah tajam dan suaranya mendesis penuh racun. Jadi, kau yang namanya Shen Yao lancang sekali, kau mengajariku cara mendidik anak. Sudah malam, biar aku sendiri yang mengantar kau pulang. Sesampainya di istana Phoenix milik permaisuri Selir Agung, mendorong bahu Yao Yao dengan kasar, hingga gadis itu terhuyung. Aku tahu kau anak emas yang mulia. Dan kau sibuk sekali kakak, tapi jangan sampai kau menelantarkan pendidikan anakmu sendiri demi urusan lain. Permaisuri tersentak kaget melihat Yao Yao nyaris tersungkur.
Untungnya putra mahkota yang berdiri di sebelahnya memiliki refleks kilat dan menangkap tubuh gadis itu tepat waktu. Permaisuri melangkah maju membelai kepala Yao Yao dengan lembut. Menghadapi arogansi selir agung, ia menjawab dengan ketenangan yang mematikan. Terima kasih pengingatnya. Tapi melihat ikatan persahabatan tulus di antara mereka bertiga justru membuatku sangat bangga. Hari sudah larut. Seseorang antar selir agung kembali ke istananya. Selir agung hanya mendengus sinis. Persahabatan Cih itu barang rongsokan paling murah di dunia ini. Sebaiknya kau awasi putra berhargamu itu jangan racuni anakku dengan kelemahan menyedihkan seperti itu. Dengan kibasan jubah, ia berbalik pergi, meninggalkan permaisuri yang tenggelam dalam lamunan pahit. Dulu, Selir Agung dan Permaisuri adalah dua sahabat yang tak terpisahkan. Keduanya adalah teman masa kecil Kaisar. Namun kini hubungan mereka bagaikan api dan air. Benarkah persahabatan itu tidak ada harganya? Ini pertama kalinya, Yao Yao melihat aura kelabu menyelimuti Permaisuri. Meski ia tak paham alasannya. Hatinya mencelos merasa simpati. 3 bulan berlalu tanpa terasa dan pangeran kelima tak kunjung kembali ke akademi. Yao Yao kini duduk sendirian tanpa teman sebangku. Dan rasa sepi mulai menggerogoti semangatnya. Hari ini Yao Yao diajak jalan-jalan bersama keluarga putra mahkota yang menyamar menjadi rakyat jelata. Sudah lama sekali ia tidak cuci mata di pasar. Segala sesuatunya terlihat baru dan memukau. Kakak putra mahkota lihat lampion kelinci pangeran menatap benda itu dengan wajah datar tanpa minat. Permaisuri hanya tersenyum maklum. Jahe bayar. Wah, manisan tanghulu jahe bayar. Ada kue daging juga jahe bayar. Namun, detik berikutnya, atensi Yao Yao tersedot oleh patung piksiu emas yang berkilauan. Matanya langsung berbinar dan saat tangannya hampir menyentuh benda itu, putra mahkota dengan sigap menahannya. Tunggu sebentar, kita tidak butuh yang itu. Kan melihat kegugupan di wajah pangeran jiwa jahil. Yao Yao meronta ingin menggodanya. Tenang saja kakak putra mahkota, yang ini tidak dijual kok. Pangeran langsung salah tingkah dan wajahnya memerah karena malu. Kaisar dan Permaisuri tak kuasa menahan tawa melihat tingkah mereka. Untuk mengalihkan isu pangeran menarik tangan Yao Yao, ayo kubuatkan patung tanah liat saja. Yao Mo setuju dengan riang. Tak lama kemudian, Yao Yao pulang ke kediamannya sambil memeluk miniatur tanah liat berbentuk pangeran. Keluarga Shen yang sudah mendapat kabar bersiap siaga di gerbang utama. Begitu rombongan Kaisar tiba, mereka langsung disambut meriah dan digiring masuk. Pada jamuan makan malam, para pria sibuk minum-minum dan berbincang. Nyonya Shen takut pangeran mati kebosanan, menyuruh putra keduanya Shen Feng membawa pangeran dan Yao Yao main di aula samping. Tahu betul Shen Feng itu biang kerok, ia memperingatkan putranya agar tidak bikin ulah. Shen Feng mengangguk dengan senyum penuh arti. Tapi begitu sampai di aula samping, ia langsung mengeluarkan 1 guci arak. Yang satu putra mahkota, yang satu putri jenderal. Darah pendekar harus kuat minum. Ini arak buah kualitas terbaik dari wilayah barat. Mau coba Yao Yao yang polos tidak curiga sama sekali karena embel-embel rasa buah. Ia mengambil cawan dan menyesapnya. Rasanya manis asam enak sekali. Pangeran awalnya enggan menyentuh minuman itu. Tapi melihat Yao Yao sudah minum gengsinya muncul. Ia merasa canggung kalau menolak, jadi ia ikut menyesap sedikit. Setelah itu mereka malah ketagihan 1 cawan demi 1 cawan. 15 menit kemudian dengan wajah merah padam pangeran meracau ayo. Sini biar kakak pangeran ajarkan jurus tinju sakti. Sesaat Yao Yao meniru gerakan itu dengan wajah super serius. Detik berikutnya, gubrak. Mereka berdua tepar di lantai dalam keadaan mabuk berat. Keesokan harinya, putra mahkota kembali belajar dengan tekun. Sementara Yao Yao asyik main dengan patung tanah liatnya. Seorang pengasuh tua melihat hari makin gelap membawakan baskom air untuk merendam kaki mereka. Ajaibnya Yao Yao dan kakak putra mahkota merendam kaki dengan gerakan yang sama persis, berkumur di detik yang sama dan mengelap wajah dengan tempo yang seragam. Mereka bahkan saling oper handuk seolah punya telepati. Pengasuh tua itu tak tahan untuk berkomentar. Yang mulia dan nona kecil ini makin hari makin sefrekuensi, benar-benar serasi. Dengan nada santai pangeran menjawab ibunda ratu yang membawanya ke sini, jadi sudah sewajarnya kita sedekat kakak adik kandung. Kata kakak adik itu bagaikan petir di siang bolong bagi Yao. Yao bibirnya langsung manyun 5 senti. Sambil protes keras kalau dia ogah dianggap adik. Mimpinya itu jadi putri mahkota. Tapi pangeran tetap kalem. Malah balik bertanya dengan nada menggoda. Memangnya biasanya kau panggil aku apa? Kakak pangeran jawabnya polos. Dan aku panggil kau apa adik Shen Yao? Jadi apa salahnya punya hubungan seperti kakak adik? Yao Mo sadar dia baru saja masuk perangkap logika pangeran. Tapi lidahnya kalu tak bisa membantah.
Sesaat kemudian, dia bergumam sedih. Tapi, kata Yang Mulia Ratu, aku bakal jadi putri mahkota, bukan adikmu. Dia berkesimpulan, masalahnya pasti ada di panggilan itu. Mulai detik ini, kata kakak, dihapus dari kamus. Dia bakal panggil nama langsung. Xiaojing, pangeran, cuma bisa menghela napas panjang melihat tingkahnya. Lalu mengingatkan kalau nekat begitu, orang-orang bakal cap. Dia gadis tak sopan. Yao Yao langsung mati kutu tak terpikir sampai ke situ. Pokoknya dia cuma tahu, satu hal ogah jadi adik gemas, dengan keras kepalanya yang tak ada obat, pangeran mendaratkan satu sentilan manis di dahinya. Pernah dengar aku panggil orang lain adik selain Xiao Huang? Jelas tidak, itu buktinya kau spesial. Bahwa kau beda level dari yang lain. Meski jidatnya nyut-nyutan hati, Yao Yao langsung terbang ke langit ketujuh, jadi kakak pangeran suka padaku. Aku juga paling suka sama kakak pangeran. Melihat baterai energinya penuh lagi. Pangeran buru-buru buang muka. Dia tak habis pikir, kok bisa gadis ini bilang suka segampang itu tanpa rasa malu sedikit pun. Tepat saat itu, nenek pengasuh menyuruh mereka tidur. Yao Yao merengek masih mau main rumah-rumahan jadi pengantin sama pangeran. Mendengar itu, muka pangeran langsung merah padam. Dia berkilah kalau Yao Yao kurang PR, lalu mengeluarkan tumpukan buku tebal. Mau main, oke aku jadi guru kau muridnya. Yao Yao mengerang sadar dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Mimpi buruk baru saja dimulai. Menghadapi Pak Guru Pangeran yang super disiplin Yao Yao yang bukan murid teladan. Merasa kepalanya mau pecah. Bukan permainan macam ini yang dia mau. Pangeran. Melihat tulisan cakar ayam Yao Yao, cuma bisa menghela napas pasrah. Terpaksa turun tangan sendiri. Dia merapat dari belakang, menggenggam tangan mungil Yao Yao, dan menuntun kuasnya perlahan. Tulis begini paham. Ajaib dengan bimbingannya. Yao Yao langsung bisa, tapi jarak sedekat ini bikin pipinya panas. Nenek pengasuh yang mengintip momen itu. Jadi teringat nostalgia masa kecil, kaisar dan ratu dulu. 1 jam berlalu, baru saja pangeran mau mengajarkan filsafat yang lebih berat. Yao Mo sudah tewas tertidur di bahunya. Dasar kena buku, sedikit langsung tumbang penyakit turunan siapa ini. Pangeran mematung, tak berani gerak sedikit pun takut mengganggu tidur nyenyaknya. Lalu memberi kode pada Nani untuk memindahkannya. Tapi, begitu kepala menyentuh bantal empuk, matanya langsung melek dan tangannya melesat ke atas. Aku belum ngantuk. Bangunkan aku. Aku masih sanggup belajar, serunya panik. Pangeran. Melihat tingkah ajaibnya mengingatkan dengan lembut kalau besok ayahnya sang jenderal besar bakal melatih fisik mereka. Yao Yao meremehkan. Cuma kuda-kuda kan? Itu sih makanan sehari-hari sejak kecil. Pangeran kehabisan kata-kata melihat rasa percaya dirinya, tapi nenek pengasuh menyela. Pesan jenderal besar kalian harus bangun jam 5 pagi, Teng. Sebaiknya nona muda tidur sekarang. Jam 5 pagi. Mata Yao Yao melotot horor. Itu sih jam kerjanya ayam jago. Kita disuruh ikut berkokok juga. Pangeran dan Neni tak bisa menahan tawa. Sementara itu, di Istana Phoenix nenek pengasuh melaporkan semua drama hari itu pada Ratu. Pangeran bilang mereka seperti kakak adik Nona langsung ngambek. Tapi setelah dibujuk sedikit, dia ceria lagi. Waktu Nona bilang, paling suka pangeran telinga yang mulia, langsung merah padam sampai ke ujung. Terus pas diajari belajar, malah ketiduran di pelukan. Dan waktu dengar, harus bangun jam 5, dia tanya apa harus ikut berkokok sama ayam. Ratu terkekeh anggun sambil menutup mulutnya. Dasar bocah ada-ada saja idenya. Tiba-tiba, tirai manik-manik tersibak kaisar melangkah masuk dengan gagah. Apa yang bikin ratuku tertawa bahagia begini, para pelayan mundur teratur. Ratu pun bersandar manja di dada kaisar. Jing anak kita dan Yao Yao persis kita zaman dulu ya. Masa-masa indah. Benarkah? Kaisar berbisik lembut. Menurutku saat ini jauh lebih indah. Suasana pun memanas romantis. Oke, kita tinggalkan adegan dewasa itu, lampu dipadamkan. Kembali ke realita, gimana rasanya diseret bangun jam 5 pagi buat olahraga? Neraka dunia. Nyawa Yao Yao belum terkumpul matanya lengket saat 3 pelayan mendandaninya seperti boneka. Putra mahkota yang sudah rapi dan segar cuma bisa geleng-geleng kepala melihat zombie kecil ini. Sudah kuduga bakal begini. Kelar didandani. Yao Yao menguap lebar lalu bruk jatuh lagi ke kasur dan langsung mendengkur pulas. Diteriaki pun tak mempan. Pangeran menyuruh pelayan menyiapkan sarapan biar dia saja yang mengurus putri tidur ini. Pangeran sampai geleng-geleng kepala kagum melihat gadis itu bisa terlelap dalam sekejap mata. Iseng, tangannya terulur mencubit hidung mungil itu dengan gemas. Detik berikutnya, Yao Yao tersentak bangun seperti baru saja tersengat listrik. Hah, apa kamu ngapain? Dengan santai pangeran menjawab, membangunkan putri tidur tentu saja. Pangeran menghela napas panjang, ayo cepat, kita bisa telat kalau kamu bengong terus.
Dengan nyawa yang belum terkumpul, Yao Yao bergumam kalau dia belum cuci muka. Tapi jawaban pangeran bikin melongo. Sudah beres semua saat kamu masih di alam mimpi. Yao Miao mengerjap bingung mengira itu cuma bunga tidur. Tiba-tiba tatapan pangeran tertuju pada tusuk rambutnya. Tanpa canggung jemarinya bergerak melepas hiasan itu, sembari mengingatkan kalau benda itu cuma bakal mengganggu latihan bela diri. Jarak mereka kini terkikis habis, hingga hembusan napas hangat. Pangeran menyapu wajahnya membuat pipi Yao Yao merona merah padam. Setelah tusuk rambut, terlepas pangeran dengan telaten mengikat kembali rambut gadis itu. Diperlakukan selembut itu, hati Yao Yao langsung berbunga-bunga. Sementara itu, di lapangan, latihan Jenderal Besar Shen berdiri mematung sendirian. Hatinya mencelos perih. Yao Yao terlambat. Benar, dugaannya putrinya itu sama sekali tidak menganggap serius ayahnya sendiri. Tepat saat sang jenderal meratapi nasib Yao Yao muncul dengan senyum secerah matahari pagi. Ayah, baru sehari nggak ketemu, aku sudah kangen banget. Tapi di balik senyum manis itu, Yao Yao sadar dia sedang dalam bahaya besar karena telat. Di hari pertama, dia teringat mantra sakti ibunya, tak ada yang tega memukul wajah yang tersenyum. Jadi, dia memamerkan deretan giginya selebar mungkin. Pangeran yang berdiri di belakangnya langsung bisa mencium akal bulus itu. Merasa bersalah, Kamu pikir senyum itu bisa membatalkan hukuman terlambat? Tiba-tiba suara tanpa gairah hidup terdengar dari balik punggung pangeran. Yang mulia sendiri, apa tidak merasa berdosa? Ternyata, itu suara Wen Kangyi korban yang dipaksa ikut oleh pangeran. Pangeran memperingatkan agar dia berhenti menggerutu kalau tidak mau dihukum juga. Tapi, Kangyi sudah masa bodoh. Hukum saja silakan. Aku juga sudah malas hidup. Keluargaku ini cendekiawan turun-temurun. Kenapa aku dipaksa jago sastra sekaligus bela diri? Dulu, nggak ada yang bilang aku bakal jadi samsak tinju waktu mendaftar. Sudahlah, matikan saja aku. Tubuhnya oleng ke sana kemari seperti layangan putus. Dengan sigap, pangeran mencengkeram bahunya. Kang Yi ucapnya dengan nada berat kalau kamu tidak mau latihan, tidak perlu dipaksakan. Wajah Kang Yi langsung berbinar cerah. Baru saja mulutnya terbuka untuk berterima kasih, nada bicara pangeran berubah total. Kamu pikir aku bakal bilang begitu? Kita harus jadi pria yang sempurna, kawan. Anggap saja ini olahraga pagi. Wajah Kang Yi kembali runtuh ke lembah keputusasaan. Jalan pikiran pangeran benar-benar teka-teki. Batinnya nelangsa. Dosa apa aku di masa lalu? Tapi sebelum sang ayah berangkat pagi itu, istrinya sudah mewanti-wanti dengan tegas. Jangan manjakan putri mereka lagi. Bagaimanapun dia calon putri mahkota, tidak boleh terus-terusan bertingkah urakan tanpa disiplin. Di istana jenderal besar, meski berat hati tahu istrinya benar. Sambil mengeraskan hati dia berseru lantang. Memasang tampang memelas tidak akan mempan. Terlambat berarti hukuman. Mulai lari 8 putaran keliling lapangan sekarang. Ketegasan ayahnya benar-benar bikin Yao Yao syok berat. 15 menit berlalu. Pangeran sudah santai di putaran keempat, sementara Wen Kangyi terseok-seok di putaran ketiga sambil mengomel. Kalian berdua yang telat. Kenapa aku ikut dihukum? Ini nggak adil. Saat pangeran mulai menyusul mereka, Yao Yao yang ngos-ngosan membalas pedas. Sebagai teman belajar hukuman massal itu risiko wajar. Ini bukan dihukum bareng, tapi berbagi penderitaan. Meski napas tinggal satu-satu, Kang Yi pantang kalah debat. Adik Shen Yao, memangnya kamu bisa nulis kata berbagi penderitaan? Saat mereka sibuk adu mulut pangeran menyalip mereka tanpa keringat berarti. Yao merefleks berteriak kagum. Kakak pangeran keren banget, larinya secepat kilat lalu. Dia melirik Kang Yi yang sama-sama menyedihkan di sebelahnya. Wen Kang Yi coba. Kamu belajar dari dia. Kenapa mulutmu tajam Xiaomian sih? Baru saja kalimat itu meluncur kerah bajunya ditarik kasar dari belakang. Dia menoleh dan mendapati wajah seram ayahnya. Berani menjelekan pangeran tambah. 1 putaran lagi. Sang jenderal benar-benar cemas. Takut mulut belak-belakan. Yao Yao bakal membawa bencana di istana suatu hari nanti. Mendengar hukuman tambahan, Yao Yao menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca berbisik lirih kalau kakinya sudah mau copot. Melihat ekspresi itu, pertahanan sang ayah nyaris runtuh. Tidak, aku harus tegas. Yao Yao istana itu bukan rumah kita. Kamu tidak boleh manja lagi, tegasnya. Tetap tambah 1 putaran. Yao Yao menunduk lesu dan bergumam pelan, tanda dia mengerti. Kang Yi yang menonton dari pinggir lapangan membatin hati bapaknya terbuat dari baja ya 15 menit lagi berlalu. Hanya tersisa Yao Yao dan Kang Yi yang berjalan sempoyongan di lintasan. Jenderal besar menyemangati mereka. 2 putaran lagi. Ayo, semangat pangeran yang melihat mereka nyaris pingsan mencoba memberi pertolongan. Kelas utama di akademi sebentar lagi mulai. Mendengar itu, jenderal besar berteriak Kang Yi, kamu boleh berhenti. Sini.
Yao Yao mengira dia juga bebas, tapi kalimat berikutnya menghancurkan harapannya berkeping-keping. Shen Yao, kamu lanjut lari. Hatinya penuh tanda tanya, kenapa cuma dia yang diperlakukan begini? Sang ayah terpaksa memasang topeng kejam. Demi kebaikanmu sendiri, kalau tidak keras kau takkan pernah ingat pelajaran hari ini. Meski tak paham konsep cinta keras ayahnya, Yao Yao patuh. Namun bendungan air matanya jebol membasahi pipi. Melihat putrinya berlari sambil terisak pertahanan mental, sang Grand Marshal runtuh. Dia pun ikut berlari di sampingnya. Kembali ke akademi. Suara lantang siswa menggema, tapi mata Yao Yao tinggal 5 watt. Putra mahkota di sebelahnya. Menghela napas panjang melihat kondisi itu. Perlahan dia menyembunyikan kepala Yao Yao di balik buku. Tidur saja nanti, kakak ajari saat kau bangun. Siapa sangka ayahnya sendiri jadi monster dalam mimpi buruknya. Yao Yao tersentak bangun terengah-engah karena teror ketegasan sang ayah. Hanya untuk menyadari fajar belum menyingsing. Dia bergegas ganti baju berniat membangunkan putra mahkota. Sang pangeran juga sedang berkelana di alam mimpi tapi isinya belajar. Yao Yao berbisik pelan kakak pangeran. Refleks pangeran melonjak bangun sambil merapal pelajaran mulut Yao Yao menganga takjub. Kakak pangeran. Sampai di mimpi pun masih belajar. Dia menusuk pipi. Pangeran memastikan ini bukan ilusi. Kesadaran pangeran pun pulih. Lalu menangkap tangan jahil itu. Kenapa bangun sepagi ini? Aku mimpi buruk soal ayah, makanya terbangun. Jawabnya dengan wajah murung. Pangeran speechless. Baru kali ini ada orang saking takutnya pada ayah sendiri sampai terbangun. Langit mulai terang. Dia memanggil pelayan untuk mendandani Yao Yao. Sebelum pergi Yao Yao mendesaknya agar cepat. Dia ogah dihukum lari keliling lapangan lagi. Di lapangan latihan pemanasan saja sudah membuat napas Yao Yao dan Kang Yi putus-putus. Disusul siksaan kuda-kuda dan latihan tinju. Ini panggungnya Yao Yao. Gerakannya tajam bertenaga memukau. Sebaliknya Kang Yi terlihat seperti jeli yang mau leleh. Akhirnya suara surgawi Grand Marshal mengakhiri sesi latihan itu. Yao Mo langsung berteriak girang. Terima kasih guru. Sampai jumpa, guru. Lalu berbisik panik. Lari sebelum ayah kasih PR Kang Yi yang ikutan panik langsung tancap gas bersamanya. Sayang 1000 sayang, baru beberapa meter suara tenang pangeran menghentikan langkah mereka. Grand Marshal sudah memprediksi itu. PR sudah ditugaskan. Bahu Kang Yi langsung lemas seketika. Lari-lari tadi sia-sia dong. Capek banget. Melihat rencana kabur, mereka gagal total mood. Pangeran malah membaik. Tugas kita lancarkan jurus tinju itu. Besok tulis mantranya dari ingatan plus catatan analisis pribadi. Wajah Yao Yao dan Kang Yi. Pucat Pasiba disambar petir. Keduanya meratap serempak. Aku lupa mantranya. Aku nggak bisa gerakannya. Kakak pangeran, tolong kami isak mereka. Pangeran merangkul kedua bocah malang itu. Sebenarnya kalian bisa saling melengkapi. Ujarnya serius. Yao Yao mungkin lambat membaca, tapi dia jenius dalam bela diri. Mendengar pujian itu, pipi Yao Yao merona merah. Pangeran beralih ke Kang Yi. Jangan cuma lihat kelemahannya. Tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dengan gaya bos, dia mengumumkan akan mengawasi mereka sampai PR kelar. Sementara itu, di aula pembinaan mental Pangeran kelima, berlutut sunyi di hadapan Kaisar. Suara yang mulia sedingin es. Kalau aku tolak, kau mau mengancamku dengan berlutut di sini? Keluar, berlututlah di luar sana, sampai otakmu jernih baru boleh kembali. Kalau kau cuma peduli pada ibumu yang pembangkang itu, silakan berlutut sampai mati. Dinasti ini tidak butuh anak kurang ajar sepertimu. Rupanya, Selir Wei dituduh menyelinap keluar istana untuk berselingkuh. Kaisar yang pantang dikhianati, langsung membuangnya ke istana dingin. Dengan putus asa, sang Selir menulis surat demi membuktikan kesuciannya. Tiba-tiba seorang pelayan tua menerobos masuk. Yang mulia Pangeran kelima pergi memohon ampunan untuk Anda, tapi malah dihukum Kaisar. Dia sedang berlutut di luar aula jantung Selir Wei, serasa berhenti amarah meledak. Apa? Siapa yang memberitahunya? Dasar Xiaojing, dia benar-benar tidak punya hati, dikuasai emosi. Dia menendang meja hingga terbalik. Percuma menulis surat itu. Di sisi lain, Pangeran kelima sudah berlutut di luar. Selama 1 jam lebih. Dia termakan cerita bahwa ibunya difitnah saat menyelinap keluar demi menjenguknya. Dan ayahandanya telah dibodohi penjahat. Jadi, dia berlutut memohon agar sang ayah tidak percaya hasutan sepihak. Saat dia bertahan, putra mahkota Yao Yao dan Kang Yi tiba di lokasi. Putra mahkota melihat adiknya, sudah diambang pingsan. Dia menyuruhnya pulang dan berjanji akan bicara pada ayah. Tapi Pangeran kelima malah menepis niat baik itu. Hah, mau menertawakanku, cibirnya sinis. Putra mahkota mendengus kesal. Cuma sopan santun begini yang kau pelajari di manor penempa pedang.
Tapi amarahnya surut saat sadar adiknya sudah dijemur terlalu lama dan mencapai batas fisik. Karena mulut tak mempan otot yang bicara, dia memasang kuda-kuda maaf ya, dan melayangkan pukulan tangan pisau ke tengkuk pangeran kelima. Seketika tubuh itu terkulai lemas tak sadarkan diri. Tubuhnya ambruk sempurna ke dalam pelukan. Kang Yi seketika mematung matanya terbelalak tak percaya. Dia yang tergolong noob soal bela diri jelas syok berat. Gila, jurus itu kan baru saja diajarkan tadi pagi. Tapi sang pangeran, dia sudah menguasainya di luar kepala. Melihat aksi epik itu, Yao Yao perlahan menatap telapak tangannya sendiri dengan tatapan penasaran. Sepertinya dia merasa sudah menyerap ilmunya juga. Belum sempat Kang Yi membuka mulut untuk memastikan keraguannya buk. Tanpa aba-aba tangan mungil, Yao Yao sudah mendarat keras di tengkuk leher Kang Yi. Gedebuk tubuh Kang Yi langsung mencium lantai tanpa perlawanan. Wajah Yao Yao seketika berbinar cerah. Wah, ternyata aku benar-benar berhasil menguasainya. Di dalam aula kaisar, menyaksikan seluruh drama itu dalam diam. Dengan satu isyarat, tangan dia memerintahkan Kasim untuk segera menyeret pangeran kelima dan Kang Yi yang pingsan ke istana timur. Tugas Yao Yao menjaga dua orang itu sementara putra mahkota dipanggil menghadap. Bibir Yao Yao langsung manyun, jelas dia tidak terima dengan perintah dadakan ini. Masa dia harus merawat rival abadinya si pangeran kelima? Tapi, putra mahkota dengan santainya mengingatkan aturan jalanan, siapa yang memukul orang sampai KO. Dialah yang wajib bertanggung jawab merawatnya sampai sadar. Yao Yao mengangguk setuju tapi tunggu dulu. Bukannya yang bikin pangeran kelima pingsan itu kakak pangeran sendiri. Sadar kalau gadis kecil ini makin kritis dan susah dikelabui. Pangeran buru-buru mencari alasan. Rencana awalnya sih Kang Yi yang bakal disuruh merawat adiknya itu. Tapi gara-gara Yao Yao sudah bikin Kang Yi tepar, ya otomatis tanggung jawab pindah ke dia dong. Belum sempat. Yao Yao melayangkan protes lebih jauh. Nada bicara pangeran berubah drastis menjadi sangat lembut. Kedua, tangannya menangkup pipi cabi Yao Yao, lalu meremasnya dengan gemas. Adikku Yao Yao ini, saatnya kamu unjuk gigi. Terhipnotis oleh ketampanan dan pesona sang pangeran, Yao Yao cuma bisa mengangguk pasrah seperti kerbau dicocok hidung. Oke kak. Sementara itu, di aula mental cultivation atmosfer berubah serius. Kaisar membeberkan fakta mengejutkan kepada putra mahkota. Pelayan kepercayaan Slirway baru saja berkhianat. Dia menuduh majikannya berselingkuh dengan Chen Chen, wakil komandan pengawal kerajaan parahnya di hari Slirway, menyelinap keluar. Chen Chen memang terbukti sedang bersamanya. Semalaman tidak pulang, dan anehnya dia juga tidak ada di Sword Forging Manor. Situasi makin runyam dan penuh teka-teki karena kanselir. Wei ayahnya sendiri mendadak izin sakit hari ini. Tapi anehnya, dia malah mengirim pangeran kelima yang polos itu untuk cari masalah di sini. Apa motif sebenarnya? Putra mahkota berpikir sejenak, matanya menyipit tajam menganalisis situasi. Dia punya agenda tersembunyi. Dia ingin mengadu domba menciptakan jurang pemisah antara adik kelima dan ayahanda. Kasus Slirway ini terlalu banyak kejanggalan. Firasatku mengatakan ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Kaisar mengangguk pelan membenarkan analisis putranya. Itulah alasan kenapa pangeran kelima harus ditahan dulu di istana timur demi keselamatannya sendiri. Kaisar lalu memerintahkan putra mahkota untuk segera menjemput ibundanya. Ibumu itu keras kepala. Dia bahkan menolak menemuiku hanya demi menghindari gosip miring. Padahal ini masalah sepele. Benar-benar bikin pusing 7 keliling. Kembali ke Yao Yao. Dia tidak pernah menyangka dalam mimpi terliarnya debutnya sebagai perawat justru harus melayani rival kecilnya sendiri. Dengan hati-hati, dia memapah pangeran kelima duduk untuk minum. Tapi biur air malah tumpah membasahi segalanya. Kang Yi yang mengintip dari belakang langsung panik bukan main. Woi, hati-hati dong, itu airnya tumpah ke baju, bukan diminum. Gimana sih, seru Kang Yi? Yao tak mau kalah dan membela diri. Terus aku harus gimana? Susah tahu. Sadar Yao memang hopeless soal urusan merawat orang, Kang Yi menyuruhnya minggir. Biar dia saja yang membereskan kekacauan basah itu. Pangeran kelima yang sempat menelan sedikit air secara paksa, mulai mengerutkan kening. Kesadarannya perlahan kembali, matanya mulai terbuka. Tepat saat Kang Yi hendak mengelap wajahnya, mata sang pangeran terbuka lebar, dia menyambar tangan Kang Yi dan berteriak histeris, kau yang memukulku. Buh, sebuah bogem mentah melayang. Yao melongo melihat kerasnya pukulan itu. Kang Yi langsung memegangi matanya yang kini lebam sambil merengek kesakitan. Ampun yang mulia. Sumpah bukan hamba pelakunya. Pangeran, kelima kini sepenuhnya sadar. Dia celingukan menatap sekeliling dengan wajah bingung. Ini istana timur. Melihat pangeran hendak bangkit,
Yao Yao refleks menarik Kang Yi mundur pasang kuda-kuda waspada sambil memperingatkan pangeran. Jangan ngamuk dulu ya, kami nggak salah apa-apa kok, kami cuma bantu seru Yao Yao. Tepat di momen kritis itu, sang penyelamat putra mahkota muncul di ambang pintu. Melihat backingnya datang, nyali Yao Yao langsung ciut jadi manja. Kakak pangeran, lihat tuh dia nonjok Kang Yi. Pangeran kelima cuma mendengus sinis melihat tingkahnya. Cih dasar tukang ngadu profesional. Tanpa buang waktu, menjelaskan dia langsung menerobos keluar. Minggir, aku harus pergi menyelamatkan ibunda. Namun, langkahnya terhenti oleh tubuh tegap putra mahkota yang menghalangi jalan. Adik kelima, apa kau masih belum paham juga kenapa ayahanda murka? Kau seharusnya sedang pelatihan di Sword Forging Manor. Bagaimana bisa berita istana sampai ke telingamu? Siapa pembisiknya? Pertanyaan itu memicu ingatan pangeran kelima. Wajah kakeknya terlintas, dialah sumber informasinya. Tapi, dia menepis keraguan itu tak mau ambil pusing. Dia mencoba menerobos lagi. Minggir. Jadi, kalian semua menindas ibuku di sini, dan aku yang salah karena ingin membelanya. Apa logikanya? Teriaknya penuh emosi. Melihat adiknya yang bebal, Oke. Putra mahkota tetap berdiri kokoh menghalangi jalan. Dengar Slirway, memang diasingkan ke Istana Dingin, tapi gelarnya belum dicabut. Paham tidak? Investigasi pengadilan masih berjalan. Tapi coba pikirkan, kan Slirway pura-pura sakit di rumah, lalu memanipulasimu untuk datang mengemis pada ayahanda. Ayahanda marah karena kau tidak mempercayainya. Ingat, margamu itu Xiao bukan Wei. Apa sesulit itu untuk berpikir jernih? Dan memilih antara menjadi cucu penurut yang disetir kakeknya atau menjadi pangeran yang punya otak. Kata-kata pedas itu akhirnya menembus pertahanan egonya. Benar juga, ibunya sedang difitnah. Tapi, kenapa kakek malah diam saja di rumah dan cuma mengirim dirinya sebagai tumbal? Itu tidak masuk akal. Namun, gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Kau cuma mau mengadu domba aku dengan kakek, kan? Jangan harap aku percaya tuduhnya defensif. Yomyo dan Kang Yi di belakang kompak menatapnya dengan tatapan iba seolah melihat spesies makhluk hidup paling lemot di dunia. Gimana bisa orang sesehat ini otaknya sebuntu itu, meski satu darah ketegangan di antara dua pangeran ini terasa setajam pedang yang siap ditebas kapan saja. Dalam benak pangeran kelima, dia yakin latihan kerasnya selama beberapa bulan ini sudah cukup untuk melampaui kekuatan sang kakak. Sebuah percaya diri yang mungkin akan berujung fatal. Baru beberapa jurus, dia sudah terpojok. Parahnya lagi, sorakan maut. Yao Yao yang berteriak ayo. Kakak Pangeran Hajar bikin fokusnya ambiar total. Putra mahkota langsung menyambar kesempatan emas di tengah kelengahannya itu, dan tak, sekali tebas pedang kayu di tangan pangeran kelima, terlempar jauh. Aku menang adik kelima. Lain kali jangan gampang distracted ya, ujar sang pangeran, sambil menariknya berdiri. Tapi pangeran kelima memasang tampang tak terima, bersumpah bakal membalas kekalahannya tahun depan. Belum sempat kakak pangeran merespons. Yao Yao langsung menyela dengan nada songong. Kakak pangeran itu the best. Tahun depan juga kamu bakal keok lagi. Merasa diremehkan. Bocah ini pangeran kelima menyembur Seenggaknya skillku jauh di atasmu. Melihat bibit-bibit keributan mulai muncul. Putra mahkota buru-buru melerai. Tapi aksi saling roasting jalan terus. Akhirnya sang pangeran mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kalau kalian diam malam ini, kita pesta hotpot. Mantra hotpot sukses bikin mulut mereka terkunci rapat. Malamnya di Istana Timur, uap hangat dari panci hotpot mengepul menggugah selera. Di tengah suapan Yao Yao merasa ada yang kurang. Dia menoleh ke pangeran menagih arak buah manis, oleh-oleh kakak kedua dulu. Pangeran kelima langsung protes keras bocil dilarang minum alkohol. Nggak pantas tahu, Yao Yao mendengus bete banget di debat lagi. Tapi teringat nasib ibu pangeran kelima yang lagi di ujung tanduk. Ditambah dia baru saja kalah duel Yao Yao memilih mengalah. Putra mahkota yang peka dengan hawa panas di antara mereka, buru-buru mengalihkan perhatian. Ayo, makan sayurnya makan yang banyak. Tiba-tiba Yao Yao mencondongkan badan, dan hap dia melahap sayuran langsung dari sumpit pangeran dengan bunyi kunyahan keras. Sekejap pangeran merasa sedang memberi makan kelinci peliharaan. Baru saja, Yao Yao hendak mengupaskan udang buat pangeran. Seorang pengawal datang membawa kabar. Pengadilan klan kekaisaran berhasil membekuk pelaku sebenarnya dan membersihkan nama Slirway. Pangeran kelima girang, bukan main dan langsung ingin lari menemui ibundanya. Tapi pengawal menahannya. Katanya sang selir sedang bersama permaisuri, jadi lebih bijak kalau dia berkunjung besok pagi saja. Dengan suasana hati yang melambung tinggi, pangeran kelima berseru,
Oke, besok saja, pelayan. Bawa ke sini, arak buah dari wilayah barat, simpanan kakak keempat. Mendengarnya batin, Yao menjerit, dasar manusia munafik. Setelah beberapa gelas tandas, kesadaran mereka mulai melayang. Kepala putra mahkota terasa berputar saat dia menoleh dan mendapati Yao menatapnya lekat-lekat. Gadis itu mencondongkan tubuh makin dekat. Pangeran panik setengah mati. Gawat, dia mau minta peluk ya. Yao yang mabuk berat terus merangsek maju. Pangeran mengira dia bakal bertingkah manja di depan umum dan buru-buru mundur. Di detik-detik kritis, dia menyambar pangeran kelima di sebelahnya dan menjadikannya tameng hidup. Tapi ternyata Yao bukan mau memeluk. Dia langsung melancarkan kuncian leher maut pangeran kelima yang tercekik. Megap memanggil kakak keempat. Mendengar suara yang salah, Yao sadar dia salah sasaran. Dia merengut dan malah playing victim. Heh, kamu nipu aku ya? Pura-pura jadi kakak pangeran. Pangeran kelima yang jadi korban cekikan tanpa sebab. Mulai naik pitam. Dia meronta, tapi tak bisa lepas. Goncangan itu justru membuat efek alkohol makin menghantam kepala Yao. Dan tubuhnya mendadak lemas ambruk menindih si pangeran. Pangeran kelima yang tergencet di bawah berteriak, Shen Yao, kamu kenapa sih? Nggak kuat minum, jangan gaya-gayaan minggir. Tapi percuma, Yao sudah tewas tertidur pulas. Pangeran kelima tak punya pilihan lain selain memohon bantuan putra mahkota. Saat mereka bersenda gurau, sebuah pesan rahasia sampai ke tangan Slirway di Istana Dingin. Isinya mengejutkan. Orang yang ditangkap pengadilan hanyalah kambing hitam. Dalang sebenarnya adalah permaisuri sendiri. Dan semua bukti telah dimusnahkan. Slirway terhenyak tak percaya. Orang yang berniat menghancurkannya adalah permaisuri Song Shuyan. Ingatannya melayang ke masa lalu saat mereka masih bersahabat karib. Permaisuri masuk istana lebih dulu dan Slirway sebenarnya tak pernah ingin bersaing dengan sahabatnya sendiri. Tapi permaisuri yang justru mengundangnya masuk berjanji mereka bisa terus bersama seperti dulu. Setelah dia menginjakan kaki di istana, Slirway bahkan mati-matian membela permaisuri. Saat kaisar terus menambah koleksi haremnya mengingatkan sang permaisuri tentang janji setia kaisar. Tapi permaisuri malah membela suaminya berdalih itu semua demi menyeimbangkan kekuatan politik istana. Saat itulah mata Slirway terbuka. Sahabatnya hanya mengundangnya karena statusnya sebagai putri kanselir. Belakangan setelah permaisuri melahirkan putra mahkota kaisar, memberitahu Slirway bahwa dia telah menjanjikan seorang cucu pada kanselir. Dan begitulah pangeran kelima hadir di dunia. Namun di hari persalinannya yang menyakitkan tak ada satupun dari kaisar maupun permaisuri yang datang menjenguk. Mereka sibuk menunggui putra mahkota yang sakit-sakitan. Semakin dia memikirkannya, semakin mendidih darahnya. Hidupnya yang merana adalah buah dari persahabatan masa muda yang naif. Meski begitu, dia tak pernah sekalipun berniat mencelakai permaisuri. Tapi, sekarang Song Shuyan malah tega memfitnahnya. Tepat saat itu, pintu istana dingin terdorong terbuka. Sang permaisuri berdiri di sana. Luo-luo kamu sudah banyak menderita. Yang mulia sudah menyiapkan makan malam khusus untukmu. Suasana di aula Jianan mendadak mencekam. Aku datang untuk menjemputmu. Tatapan Slirway menusuk tajam, suaranya sedingin es kutub. Yan, siapapun yang melakukan ini padaku, akan kuhancurkan sampai tak bersisa. Mendengar panggilan akrab itu, sang empres tersenyum tipis penuh arti. Tenanglah kaisar pasti akan menuntut balas untukmu. Namun tawa dingin meledak dari bibir Slirway. Aku tidak butuh keadilan dari siapapun lagi. Aku sendiri yang akan mengubur kalian semua hidup-hidup. Sementara itu, Yao sedang dalam mode panik total. Liburan musim dingin tinggal 1 hari lagi. Dan dia mati-matian belajar menyulam kilat dari putri ke-6. Tapi hasil sulamannya benar-benar bencana. Niatnya bikin bunga teratai, tapi putri ke-6 butuh waktu lama cuma buat menebak benda abstrak apa itu sebenarnya. Di tengah kekacauan itu, Crown Prince tiba-tiba masuk. Tugas kalian sudah beres, spontan Yao menyembunyikan kantong sulamannya di punggung dengan gerakan secepat kilat. Sudah dong, jawabnya bohong. Melihat gelagat mencurigakan itu, pangeran mendesak ingin lihat, tapi Yao menolak mentah-mentah. Gengsi dong kalau ketahuan jelek di depan gebetan. Tapi gerakan pangeran jauh lebih gesit. Seret dia berhasil merebut benda itu sebelum Yao sempat berkedip. Yao berusaha merebutnya kembali, tapi ditahan dengan mudah oleh tangan kekar pangeran. Dia menatap sulaman aneh itu dengan ekspresi, "Tuh kan bener dugaanku." Melihat Yao masih ngotot, dia berkata tega, "Ini jelek banget aku sita." Lalu dia mengeluarkan sebuah kantong sulaman super indah dari sakunya. "Pakai ini buat tugasmu. Ibuku yang buat di waktu luang," katanya sambil menyerahkan benda itu. Wajah Yao langsung merah padam saat menerimanya.
Gak nyangka pangeran bisa se-sweet dan seperhatian ini. Tapi di luar jendela, kakak kedua Shenfeng menyaksikan seluruh drama romantis itu. Batinnya miris melihat adik kecilnya yang polos gampang banget luluh. Putri keenam juga diam-diam menyelinap keluar ogah jadi nyamuk di antara mereka berdua. Tapi deg jantungnya hampir copot saat melihat Shenfeng berdiri tegak tepat di depan pintu. Saat Shenfeng menyapa wajah Putri langsung merah seperti kepiting rebus. Gagap tak karuan dia langsung balik kanan dan kabur masuk lagi ke ruangan. Yoma bingung setengah mati melihat Putri keenam tiba-tiba ngumpet di belakang punggungnya. Baru saja dia mau tanya kenapa, kakaknya melangkah masuk membawa sulaman yang tadi dijatuhkan sang putri. Mata Yao Yao langsung berbinar bahagia kakak. Belum sempat tanya kenapa dia di sini, malah langsung kena semprot. Yao, kamu sudah setahun di istana loh. Kenapa kemampuan menyulammu masih 0 besar? Gak bisa ya belajar sedikit dari putri keenam, omelnya persis orang tua. Shenfeng lalu membungkuk sopan mengembalikan sulaman itu ke Putri. Sambil merona hebat, Putri menerimanya dan berterima kasih tanpa berani menatap mata Shenfeng. Siapapun yang punya mata pasti tahu Putri naksir berat. Tapi pangeran, dia cuma mikir, adiknya jadi makin pemalu. Dasar cowok tidak peka. Pangeran menjelaskan kalau Shenfeng baru saja diangkat kaisar, jadi asisten pengajar di akademi. Yao langsung lompat kegirangan. Hore, kalau gitu kakak kedua, kakak wajib bantu aku dan Xiao Huang naikin nilai. Tak ada yang sadar wajah putri keenam sudah semerah tomat matang di pojokan. Kembali ke kamarnya Crown Prince, menatap kantong sulaman jelek. Nan aneh itu sambil menghela napas. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menyimpannya. Mungkin bentuknya yang seram bisa buat ngusir setan pikirnya. Dia juga bertekad harus segera bicara pada ayahanda soal pertunangan itu. Perjodohan paksa bukan gayanya. Keesokan paginya, saat pangeran dan gengnya jalan menuju sekolah, mereka berpapasan dengan Jiang Jiao. Cowok itu menyapa mereka dengan senyum hangat. Yao langsung lari menghampiri dengan antusias. Kak Jiang, ngapain di sini? Berbeda 180 derajat dengan semangat Yao. Wajah pangeran dan Kang Yi langsung mendung. Pangeran paling benci melihat tatapan memuja di mata Yao itu. Melihat cara Yao menatap Jiang Jiao pangeran merasa posisinya terancam. Dia memperlakukan cowok lain sama seperti padaku, batinnya panas. Jiang Jiao pamer kalau dia terpilih masuk pengawal kekaisaran. Mata Yao makin berbinar kagum. Wow, keren banget. Karena kakaknya sendiri ada di unit elit itu, antusiasme. Yao bikin Jiang Jiao jadi salah tingkah dan malu-malu kucing. Dia cuma garuk-garuk kepala sambil merendah. Aku masih belum selevel sama kakakmu kok. Lagi asyik ngobrol Kang Yi nyelonong masuk di tengah mereka dengan muka masam. Selamat ya Jiang Jiao, minggir kita mau telat. Pangeran ikut menimpali dengan nada dingin. Jangan terlambat, di pengawal kekaisaran telat sedikit hukumannya militer loh. Dengar hukuman seram itu, Yao langsung patuh. Nanti kita main lagi ya kak, Jiang Jiao mengelus kepala. Yao sebelum beranjak pergi. Sadar pangeran menatap tajam, Jiang Jiao basa-basi mengajak. Ikut nongkrong juga yuk. Pangeran menolak tanpa pikir panjang. Nggak makasih sibuk. Dia berharap Yao bakal memohon padanya untuk ikut. Tapi, saat Jiang Jiao bilang, adik kecil, Yao datang sendiri saja ya. Dan gadis itu langsung setuju jelek. Hati pangeran serasa dicubit melihatnya. Shen Yao bukan tipe putri mahkota yang ku mau tepisnya dalam hati. Begitu Jiang Jiao pergi, Kang Yi langsung mewanti-wanti Yao. Jangan dekat-dekat dia. Itu serigala berbulu domba. Yao loadingnya lama alias nggak paham. Kang Yi menoleh ke pangeran minta dukungan. Tapi pangeran malah mendengus kesal. Biarin aja dia semaunya lalu diam 1000 bahasa. Melihat pangeran ngambek, Yao kira itu gara-gara omongan Kang Yi. Dia malah memarahi Kang Yi. Jangan jelek-jelekin Kak Jiang dong tuh kan. Pangeran jadi bete. Mendengar itu langkah pangeran terhenti. Dia nggak habis pikir betapa tidak pekanya cewek ini. Oke cukup, kita harus luruskan ini sekarang juga. Sebelum kesalahpahaman ini makin runyam, Shen Yao mulai detik ini berhenti memanggilku kakak pangeran. Cukup panggil yang mulia, persis seperti yang dilakukan Kang Yi. Yao terdiam bingung, padahal ibunya kakaknya, bahkan sang permaisuri yang menyuruhnya memanggil begitu, tapi kenapa tiba-tiba dilarang? Kakak pangeran ada apa? Tanyanya dengan tatapan terluka. Setelah pergulatan batin sesaat sang pangeran akhirnya membongkar rencananya untuk membatalkan pertunangan. Kakakmu sudah banyak, kamu tidak butuh aku menambah daftar itu. Aku tidak mau kamu menyesal di masa depan. Tapi kakakku cuma kakak Zheng dan kamu. Teriaknya panik. Suaranya mulai bergetar hebat. Apa aku sudah tidak spesial? Apa aku sudah tidak disayang? Apa aku bakal dibuang ke istana dingin? Rentetan pertanyaan polos itu membuat sang pangeran malu sekaligus kesal.
Wajahnya memerah padam saat ia menyentakkan tangannya hingga terlepas. Siapa yang mencekokimu? Omong kosong itu Shen Yao. Pertunangan ini diatur orang tua, bukan kehendak kita. Aku akan menghadap ayahanda untuk menghapus tradisi konyol, di mana anak-anak harus patuh buta pada perjodohan orang tua. Kita harusnya fokus belajar dan mengabdi pada negara. Ia berbalik hendak pergi, namun langkahnya terhenti oleh suara tepuk tangan. Kakak kedua, Yao Yao Shenfeng, berdiri di sana dengan senyum miring yang meremehkan. Yang mulia, ucapnya, akting yang sungguh memukau. Sang pangeran langsung merasa seolah disiram air es. Ia tahu rasanya dipermalukan habis-habisan. Harga dirinya hancur lebur. Pangeran sedang di tengah momen dramatis memutuskan Yao Yao. Tapi malah tertangkap basah oleh calon kakak iparnya yang galak. Sang pangeran yang tadi begitu gagah berani mendadak kicap tak berkutik. Kang Yi, yang merasakan hawa canggung yang mencekik, mencoba menetralkan suasana dengan menyuruh semua masuk kelas. Tapi Shenfeng memberi isyarat agar Yao Yao tetap tinggal. Hati Yao Yao rasanya sudah jatuh ke lantai. Namun kalimat pertama yang keluar dari mulutnya justru membela sang pangeran bersikeras kalau dia tidak sedang dibully. Shenfeng mendesah, panjang mendengar adiknya masih saja memanggil kakak pangeran. Kamu ini benar-benar tidak punya pendirian. Dia baru saja melarangmu memanggil begitu. Melihat tatapan adiknya yang kosong dan menyedihkan, Shenfeng berpikir sejenak lalu bertanya, serius, apa kamu menyukai pangeran ya? Aku suka jawabnya tanpa ragu sedikit pun. Apa kamu suka Zhang Zhao dan Wen Kangyi? Ya jawabnya lagi dengan polos. Shenfeng tersenyum geli sambil menepuk kepala adiknya. Bagaimana jika kamu harus menikahi salah satu dari mereka? Yao Yao tampak berpikir keras. Mereka memang tidak seganteng pangeran, tapi aku akan nurut apapun yang diatur orang tua. Kakaknya menghela napas lagi sambil mencubit pelan pipi gembil itu. Pemikiranmu kuno sekali. Aku tahu, pilihanmu terbatas sebagai bagian dari keluarga besar. Tapi aku harap kamu menikah dengan cinta sejatimu, satu-satunya orang yang benar-benar ingin kamu nikahi. Yao Yao menatapnya dengan wajah bengong total. Konsep cinta sejati itu terlalu abstrak baginya. Shenfeng menepuk kepalanya lagi. Nanti kalau sudah besar, kamu bakal paham. Kami cuma ingin kamu bahagia. Sementara, mereka mengobrol sang pangeran duduk di dalam kelas sambil mengintip. Penasaran setengah mati apa yang mereka bicarakan dan merasa sedikit bersalah karena tadi terlalu galak. Kang Yi si kutu buku sejati, merasa tindakan pangeran sudah tepat. Apa salahnya fokus belajar tugas sekolah tidak boleh diabaikan. Dengan percaya diri, ia bertanya pada putri keenam apakah dia setuju. Sang putri sedari tadi hanya menatap kosong keluar jendela. Saat Kang Yi bertanya, ia tersentak kembali ke dunia nyata dan bergumam lirih. Menurutku, kakakku tadi terlalu kasar. Aku takut hati Yao Yao terluka. Tepat saat itu, Yao Yao melangkah masuk ke kelas untuk memindahkan mejanya. Kang Yi terbelalak kaget. Kamu tidak jadi teman sebangkunya lagi, tanyanya lalu sedetik kemudian menyadari kebodohannya. Kalau tidak ada pertunangan buat apa? Duduk berdempetan. Saat Yao Yao hendak menyeret mejanya kembali ke tempat lama. Sang pangeran angkat bicara, suaranya pelan penuh rasa malu. Shen Yao, bukan berarti kamu tidak cukup baik. Tapi soal pertunangan kita bahas nanti saja. Kita berdua masih bau kencur. Karena kamu masih partner belajarku. Kita tunggu sampai kamu lebih dewasa sebelum membahas ini lagi. Yao Yao berpikir sebentar, lalu langsung duduk kembali di sampingnya. Masuk akal juga, Yang Mulia. Nilaimu kan bagus, jadi menguntungkan kalau jadi teman sebangkumu. Kang Yi memandang mereka dengan tatapan kalah telak. Sebenarnya siapa partner belajar siapa di sini? Padahal, aku yang resmi ditunjuk. Putus sekarang menyesal kemudian sang pangeran yang baru saja sok-sokan memutuskan Yao Yao. Ternyata tidak tahan godaan untuk menusuk-nusuk pipi lucu gadis itu saat ia tertidur di sebelahnya. Tapi begitu jarinya menyentuh, Yao Yao tersentak bangun dengan kaget. Dengan cepat kilat, ia berbohong bilang cuma mau membangunkannya. Yao Yao yang masih nyawa-nyawa ikan, percaya begitu saja. Tapi adegan ini tidak luput dari mata elang kakaknya yang menjadi asisten pengajar. Dengan suara plak yang nyaring, sebuah buku mendarat mulus di kepala Yao Yao membangunkannya total. Shen Yao tidur di kelas, kamu kena hukuman piket, kebersihan 1 kali, dan nilai akhirmu dikurangi 1 poin. Pangeran baru saja merasa sedikit bersalah ketika mendengar kakaknya melanjutkan. Teman sebangkunya gagal mengingatkan. Dia juga kena hukuman piket 1 kali dan minus 1 poin. Mendengar ini, sang pangeran justru diam-diam merasa lega. Ia pikir ini kesempatan emas untuk menjelaskan soal insiden putus tadi saat mereka dihukum piket nanti setelah kelas bubar. Shenfeng mendadak kasih pengumuman kalau 2 hari lagi mereka bakal gas ke Zhongshan buat tanam pohon, habis itu dia langsung cabut gitu aja. Pangeran ngelihat Yao Yao lagi diam-diam beresin buku mau pergi.
Sambil ngumpulin nyali, dia memberanikan diri buat narik ujung baju Yao Yao pelan banget. Habis PR kickball kamu kelar, aku bisa ajak kamu bareng, tawarnya penuh harap. Tapi Yao Yao cuma natap, dia kosong, terus nolak mentah-mentah. Nggak makasih, nggak minat. Cari orang lain aja sana. Habis ngomong pedes gitu, dia langsung manggil putri ke-6 buat cabut bareng ke kelas menyulam. Ngelihat pujaan hati lari menjauh bareng sang putri. Pangeran cuma bisa patung di situ dengan hati yang potek abis. Sad boy mode on. Di kelas menyulam Yao Yao malah ngumpulin kantong sachet yang dikasih pangeran tadi sebagai tugasnya. Waduh, main taktik nih. Pas gurunya muji hasil karya itu, rasa bersalah. Yao Yao makin numpuk. Gak kuat nahan malu, dia buru-buru kabur dari kelas. Sementara itu, putri ke-6 lagi asyik halu mikirin Shen Fang yang pernah muji sulamannya. Bayangin gebetan bikin pipinya auto merah merona. Tiba-tiba, Yoyo nemplok dan bisik-bisik, Xiaohuan cinta sejati. Itu rasanya gimana sih? Kakakku berharap aku nikah sama cinta sejatiku nanti. Tapi aku masih gagal paham. Katanya sih bakal ngerti pas udah gede. Aku cuman harap jodohku nanti gak ilfil sama skill menyulamku yang ampas ini. Kamu tuh jauh lebih jago dari aku. Calon cinta sejatimu pasti bakal suka kok, jawab temannya mencoba ngehibur. Putri ke-6 yang tadinya lagi terbang ke langit ke-7, mikirin Shen Fang langsung ditarik paksa. Balik ke realita gara-gara ucapan terakhir Yao Yao. Ibunya bukan selir kesayangan keluarganya juga gak punya power. Pernikahannya udah pasti bakal diatur bapaknya demi kepentingan politik. Sadar cuma jadi pion catur politik, dia kembali teringat memori indah itu dengan tatapan nanar.